Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 53, bab adzabun naumi, etika tidur. Pagi ini kita akan belajar etika tidur. Kapan mesti tidur? Apakah hari ini ataukah setelah Isya? Kita ini sudah belajar, mulai kita bangun sebelum subuh sampai sholat subuh, apa yang perlu kita isi setelah subuh, mulai dari duha, mulai sampai kita tidur sebentar sebelum duhur, persiapan sebelum sholat duhur dan setelahnya, sholat asar dan setelahnya, sampai terbenamnya matahari. Kita sudah juga mempelajari tentang apa-apa perkara yang harus kita siapkan sebelum sholat maghrib dan sesudahnya, sampai kepada isya dan setelahnya. Hari ini kita akan membahas tentang adabun naumi, etika tidur. Bagaimana sih sebenarnya tidur yang baik yang diajarkan oleh syariat? Apakah tidur yang kita lakukan hari-hari tiap malam sudah sesuaikah dengan etika yang dikehendaki syariat? Faida aratan nauma, sudah ketemu bab tidur. Faida aratan nauma, maka jika panjenengan pengen tidur, kalau sudah pengen tidur, malam sudah nyampe rumah penat kerja, pengen tidur, faqsud firasyaka, gelarlah tikarmu, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Silakan digelar tikarnya dalam keadaan menghadap kiblat. Setelah tikarnya sudah menghadap kiblat, wa nam ala yaminika, wa nam, dan tidurlah engkau ala yaminika, atas kananmu, atas sisi kananmu. Jadi setelah tikarnya digelar, kasurnya digelar, silakan berbaring tidurnya ke sisi kanan. Seperti apa tidur ke sisi kanan itu? Kama yudja'ul mayyitu fi lahdihi, sebagaimana dibaringkan mayat di dalam kuburnya. Nah, jadi tikar digelar seperti ini agar kita mudah untuk bisa menghadap kiblat. Tidurlah panjenengan menghadap ke sisi kanan, berarti lambung kanan ke sisi kanan, sebagaimana kita tidur ketika kita ini nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil dan dikubur di dalam kuburan lahap. Seperti itu, Pak. Ya, seperti apa kalau panjenengan lihat bagaimana orang-orang dikubur? Nah, ya seperti itu kita dianjurkan untuk tidur. Ya, itu kita tidak bahas secara kesehatan, Pak.
secara kesehatan sudah ada itu. Kalau menghadap ke lambung kanan itu. Wa'lam dan ketahuilah engkau anna nauma mislul mauti, bahwasanya tidur mislul mauti, seumpama mati itu, wal yaqatu mislul ba'si, dan ketahuilah engkau bahwasanya bangun itu seperti hari kebangkitan. Jadi mesti kita tahu bahwasanya tidur itu seperti kita mati. Semalam itu kita mati sebentar, Pak. Dan ketika bangun seperti kita yaumul ba'ts, seperti kita hari di mana kita dibangkitkan. Kalau pengen panjenengan tahu tidur itu mati itu seperti apa, ya panjenengan ketika tidur itu ya itu seperti itu mati, Pak. Kalau panjenengan mimpi baik, ya baik panjenengan. Tapi kalau panjenengan mimpi kayak jatuh dari atas tingkat bangunan, ya kayak itu merasa nggak enak. Itu. Kalau panjenengan pengen yaumul ba'ts seperti apa, ya gambaran kecilnya ketika bangun dari tidur. Kalau panjenengan bangun dari tidur, rumahnya dalam keadaan anteng, ya senang. Punya uang yang bisa diberikan nafkah kepada istrinya, anaknya mau sekolah, ya tenang. Tapi ketika panjenengan bangun dari tidur, melihat rumahnya sedang kebakaran, wah itu kaget Pak panjenengan, lari, nggak tahu panjenengan itu sedang pakai apa. Yang kelihatan sudah panas. Surat tanah, surat apa, kalau sudah itu sudah lupa Pak. Ayatnya apa? Panjenengan itu contoh kecil. Bagaimana yaumul ba'ts nanti kita dibangkitkan, kita dihadapkan dengan dua sisi. Sisi pertama adalah kita sisi baik dan sisi kedua adalah sisi buruk. Dan begitu pula tanda ketika kita pada saat itu, ketika orang baik, tangan kanan menerima kitab, tangan kiri ketika siap menerima kitab, berarti kita berada di posisi di dalam keadaan tidak baik. Apalagi sampai kitabnya itu diberikan dari punggung belakang, itu tidak baik sekali. Dan pada saat itu keterangan di dalam kitab, orang tidak peduli lagi keluarganya, tidak peduli lagi tetangganya, yang dipedulikan adalah dirinya. Apakah dia selamat atau tidak? Dia sudah tidak peduli kepada anak dan bapaknya, tidak peduli lagi kepada cucunya. Dia yang dipikirkan bagaimana dirinya selamat pada situ. Dan beruntunglah kepada orang yang soleh. Nah, ini yang soleh itu Pak, yang banyak amal, ya kepikiran karena dirinya sudah tidak ada azab, tidak ada siksa, tidak ada rasa takut. Kenapa? Amalnya banyak, amalnya diterima, sehingga dia diperkenankan setelah Rasulullah bisa memberikan syafaat pertolongan kepada keluarganya. Maka berbahagialah kita ketika kita punya keluarga, orang tua, kakek, nenek, moyang yang memang pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena di antara yang bisa memberikan syafaat adalah kakek nenek moyang kita yang soleh, guru-guru kita yang soleh, yang kelak bisa membantu kita, menolong ketika kita dalam keadaan tidak selamat di alam kubur sana. Ya untungnya kita semoga kita ini menjadi orang yang bisa menolong kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Dan harapannya mereka pun tidak perlu kita tolong, karena mereka banyak pun amal yang saleh kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini disuruh tidur ngadep kanan, ngadep kiblat, posisi kanan ngadep kiblat. Dan ketahuilah bahwa tidur itu seperti kita mati, dan bangun itu seperti kita dibangkitkan dari yaumul ba'ts, dibangkitkan dari kuburan. Wa la'allallaha ta'ala, wa la'allallah, dan semoga barangkali Allah yaqbidu ruhaka fi lailatika, yang itu mencabut rohmu
fi lailatika, di malammu itu. Jadi harapannya adalah siapa tahu Allah mencabut nyawa kita di malam itu yang sudah kita betul-betul mempersiapkan. Ya kalau sudah baring kanan, ya mestinya kan kalau kita sudah ingat kubur, ya ingat istighfar, Pak. Kalau kita ingat tidur, ya ingat istighfar. Kalau sudah kita ingat kubur, kalau kita sudah ingat kematian, ya mestinya kita ingat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ingatnya saja kepada mati, tapi perilakunya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya kalau itu mati, wafat kita sudah penuh dengan persiapan. Fakun, maka adalah engkau musta'iddan, yaitu bersiap liqa'ihi, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siap-siap Pak, panjenengan kita semua harapannya dengan ingat mati, posisi mati kita bersiap. Sehingga persiapannya dengan cara apa? Bi antana ma'ala taharatin, dengan cara engkau tidur dalam keadaan suci. Usahakan Pak, panjenengan tidur uduk dulu. Ya barangkali itu hari terakhir panjenengan Pak, kan luar biasa panjenengan tidurnya dicabutnya oleh Allah dalam keadaan suci. Watakuna, dan ada engkau, siapa engkau, watakun wasiatuka maktubatan, dan ada wasiatmu itu maktubatan, yaitu ditulis tahta rosika, di bawah kepalamu. Usahakan Pak nulis wasiat apa saja yang pengen wasiatkan panjenengan, tulis taruh di bawah kepala panjenengan. Jadi persiapkan betul-betul. Kalau besoknya ternyata belum meninggal, taruh lagi wasiatnya di lemari. Malamnya taruh lagi di bawah bantal, terus begitu. Kalau punya wasiat ditulis, biar enggak bertengkar. Sanak famili kalau memang punya wasiat jangan hanya diucapkan kepada orang. Bukan hanya sekedar ada saksi, tulis, taruh di bawah bantal. Jadi ketika kita wafat, diangkat jasad kita, bantal kita diangkat, dibersihkan. Ada wasiat, buku ditulis tangan. Ayah saya, bapak saya, abi saya ternyata sudah siap untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wa tanama ta'iban, dan tidur engkau dalam keadaan bertaubat, minad dunubi, dengan dari dosa-dosa. Jadi siapkan kita dengan cara tidur dalam keadaan bertaubat. Bagaimana tidur dalam keadaan bertaubat? Dari dosa-dosa, mustaghfiran aziman, istighfar, dalam keadaan istighfar. Jadi ketika mau tidur tuh Pak, jangan mikirin yang aneh-aneh teruslah. Kita istighfar. Cukup mikirin yang kubur, kita bekal wafat, dan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat, siapa tahu kita ini enggak bangun lagi Pak, enggak bangun lagi. Ada dalam kitab Nasuhul Ibad itu Pak, anak kecil berdosa itu jelek. Para pemuda berdosa melakukan perkara dosa itu jelek. Lebih jelek lagi kalau orang tua yang sudah sepuh melakukan dosa. Makanya persiapkan kita yang sudah berumur, kita semua ini kan sudah minimal sudah punya anak semua. Hidup hingga hari ini sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Allah masih perkenankan kita untuk memperbanyak amal soleh dan untuk memperbanyak taubat kita.
Makanya apa? Istighfar. 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 Sebelum kita tidur istighfar. Terus sampai kita kelelep tidur. Astagfirullahaladzim. Ya minimal terus lafadzkan di dalam diri kita Allah, 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 Allah. Istighfar. Terus lagi apa? Aziman, bertekad. Mesti kita bertekad, Pak. Bertekad untuk apa? Sebelum tidur sudah bertekad ala alla ta'uda ila ma'syiyatin. Bertekad, berkomitmen untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Tekadkan dalam tidur, sebelum tidur kita, selain kita minta ampunan kepada Allah, ya Allah ampuni saya dan saya tidak akan kembali dari maksiat-maksiat yang telah saya lakukan itu, ya Allah saya taubat kepadamu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau memang panjenengan masih kurang enak ya silakan. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dibaca saja, Pak. Ada orang itu yang baca bukan mereka, malah handphonenya yang baca. Ya nggak apa-apa juga ketimbang nggak baca sama sekali. Malah selawat disetel, ditaruh di pinggirnya. Qala al-badru alaina. Yang baca malah handphonenya. Dianya begini dah. Ya ketimbang dengerinnya nggak baik, ya udahlah nggak apa-apa, bagus itu. Tapi yang paling bagus yang lisan kita yang membaca. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi bertekad untuk tidak kembali maksiat. Wa'zim, dan berkomitmenlah engkau alal khairi untuk melakukan kebaikan li jami'il muslimin. Tekadkan diri kita, ya Allah kalau besok saya bangun saya ingin berbuat baik. Apalagi ya Allah saya ini kan sebagai RT, ya Allah saya kalau bangun besok saya akan memberikan pelayanan terbaik untuk umatmu ya Allah. Nah itu, besok saya akan gunakan kekuatan-kekuatan itu untuk bisa memberikan manfaat yang luar biasa yang membuat nyaman orang lain. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah alhamdulillah engkau bangunkan, bismillah hari ini saya akan apa yang saya semampu saya akan saya berbuat untuk kebaikan untuk umatmu. Cari kebaikan untuk tekad sebelum tidur, tekadkan dalam hati kita untuk berbuat baik kepada muslim lainnya, li jami'il muslimin, kepada seluruh muslim lainnya. In ba'asakallahu ta'ala, kalau seumpamanya Allah sudah bangkitkan, wa tadzakkara annaka satuja'u fil lahdi, kalau sudah panjenengan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tadzakkar, dan ingatlah annaka satuja'u, bahwasanya panjenengan itu akan dibaringkan fillah di liang lahat kubur, kadzalika seperti tidurmu. Kalau panjenengan sudah bangun, ingat lagi Pak bahwa panjenengan itu suatu saat panjenengan ini akan dibaringkan seperti tadi waktu kita tidur itu. Wahidan, sendirian, dalam keadaan sendirian. Kalau tidur kita masih ditemenin istri, mungkin yang kecil-kecil masih nemenin tidur kita. Tapi kalau sudah wafat nanti tidurnya memang seperti mati, tapi keadaannya dalam keadaan sendirian. Faridan, wahidan faridan, sendirian sebatang kara. Laisa maka, tidak ada bersamamu illa amaluka, kecuali amalmu. Boten enten Mbak yang nemenin kita, nggak ada yang nemenin kita kecuali amal.
Enggak ada. Kalau tidur kita malam itu masih ada yang nemenin, ngelihat kanan. Kadang kita bangun jam 3 ada istri, ada anak yang masih kecil. Alhamdulillah ya Allah, mereka Engkau berikan kesehatan. Senang ngelihat mereka, akhirnya tidur lagi. Kalau sudah dikubur enggak ada yang nemenin, Mbak. Yang nemenin hanyalah amal baik itu tersenyum, amal buruk yang menangis, nyesel. Wala tujza, dan tidak akan dibalas illa bisya'ika, kecuali dengan usaha atau perbuatanmu. Yang gak akan dibalas kecuali apapun yang telah kita lakukan di dunia. Ialah kalau engkau melakukan sedikit amal soleh, ya sedikit balasannya. Kalau engkau melakukan maksiat, ya dibalas dengan dosa, dengan siksa. Makanya kemarin kita sudah mempelajari bahwa keterkaitan kita di dalam agama ini ada 3. Pertama adalah salimun, hanya orang yang sekedar selamat. Siapa orang yang sekedar selamat? Mereka lah orang-orang yang hanya melakukan yang fardu-fardu dan meninggalkan perkara maksiat. Yang kedua adalah rabihun, orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Tidak sekedar melakukan fardu, tapi dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Sholat subuh tidak sekedar subuh, lengkap dengan qobliyah, lengkap dengan sholat fajrnya, lengkap dengan sholat tahajudnya, lengkap dengan sholat tahiyah masjidnya. Dia beruntung. Tapi janganlah kita menjadi orang yang ketiga, yaitu minal khasirin, orang yang rugi. Orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Jangankan mengerjakan yang sunnah, yang farduhnya saja tidak dikerjakan. Orang rugi itu tidak mengerjakan fardu, ya apalagi sunnah. Karena di dalam syariah tidak mengerjakan sunnah kecuali sudah mengerjakan fardu. Makanya jadilah orang yang berabih, orang yang beruntung. Setidaknya kalau tidak bisa menjadi orang beruntung, jadilah orang yang salimun, sekedar selamat saja. Terus kita ini akan dibaringkan di kubur seperti tidur dalam keadaan sendirian dan sebatang kara. Wala tastajlib, dan janganlah mendatangkan engkau an-naumah pada tidur takallufan, memaksakan engkau dalam keadaan dengan memaksakan bitamhidil furusi, dengan membentangkan tikar al-wadi'ati yang empuk. Jangan sampai kita tidur itu, Pak, sampai kita berlebihan memaksakan diri, kita menggelar tikar yang empuk, kasur yang empuk. Biasanya kita kan cari di mall bagaimana bisa nyenyak tidur. Kalau Imam Ghazali nggak setuju, Pak. Usahakan jangan nyaman tidur. Kenapa kok jangan sampai nyaman tidur? Fa'innan naumah, masa sesungguhnya tidur itu tatilun lil hayati, mengosongkan pada kehidupan, menonaktifkan kehidupan, menghentikan kehidupan. Tidur itu sejatinya menghentikan, menonaktifkan, mengkosongkan kehidupan. Jadi ketika panjenengan tidur, enggak ada amal-amal yang bisa panjenengan kerjakan, enggak bertambah sama sekali amal panjenengan, illa kecuali idza kanat yaqadatuka wa balan, kecuali jika bangunmu itu menjadi bencana alaika atas dirimu, fanaumuka salamatun lidinika, maka tidurmu itu menjadi keselamatan bagi agamamu. Kalau memang panjenengan bangun bisa menjadi bencana, tidur saja, Pak, jangan bangun. Gelar yang empuk-empuk tidurnya, biar bangunnya 20 berapa?
bukan hanya 24 jam, 34 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Jangan bangun-bangun. Kenapa? Biarlah tidurmu itu menyelamatkan bagimu, bagi agamamu. Ya kalau bangun, Pak, maksiat terus berjalan, maka tidurmu itu sudah luar biasa. Sudah menyelamatkan panjenengan. Makanya Pak, jangan sekali-kali mengatakan ibadah kita di dalam puasa itu adalah tidur. Karena tidur itu ibadah bagi orang yang biasa mendatangkan bencana. Kalau ibadahnya orang yang beriman yang suka ngaji seperti panjenengan bukan tidur, Pak. Apa ibadahnya? Ngaji, zikir, tasbih, berbuat amal soleh, membantu tetangga, membantu pembangunan peradaban agama, khususnya Masjid Darussalam. Bangun. Nah ini ketika ditanya sama istrinya, kenapa tidur pagi-pagi? Saya lagi puasa. Ya terus kenapa puasa? Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Enak banget Pak. Ibadahnya orang tidur itu hanya bagi orang yang kehidupannya hanya mendatangkan bencana, maka tidurmu lebih baik. Tidurnya lebih baik. Terus wa'lam, dan ketahuilah engkau annal laila wan nahara, bahwasanya siang dan malam itu arba'un wa isruna sya'atan, jumlahnya ada 24 jam. Siang dan malam kita sudah ma'ruf, kita sudah tahu bahwa sehari semalam itu 24 jam. Fala yakun yaumuka bil laili wan nahar aksara min samani. Karena 24 jam, maka jangan sampai panjenengan ini, jangan sampai tidur panjenengan ini di waktu malam dan waktu siang aksara min samani. Aksara min samani saatin, melebihi banyaknya dari 8 jam. Usahakan siang dan malam hitung Pak, semalam ya, kalau malam minggu kan ronda kayaknya kurang dari 8 jam. Semalam ada yang belum tidur? Nggak apa-apa, dihitung. Yang tidur di sini juga dihitung. Berapa dia tidur di sini nih? Setengah jam, 15 menit, jumlahkan dengan nanti siangnya. Usahakan jangan tidur sampai melebihi 8 jam. Fayakfika, maka cukup bagimu, cukup padamu. An ista masalan sittina sanatan, jika hidup panjenengan ini seumpama 60 tahun, antudayyi minha, engkau membuang 60 tahun tersebut, isrina sanatan, sebanyak 20 tahun. Kalau panjenengan tidur 60 tahun, hidup 60 tahun seumpamanya, tidurnya 8 jam, maka panjenengan sudah tidur sebanyak 175,320 jam. 175.320 jam, sama dengan 20 tahun. 20 tahun itu wahwa 20 tahun isrin itu wahwa isrin itu sulusu umrika, 1/3 dari umur panjenengan. Jadi dengan panjenengan selalu tidur 8 jam tiap hari, berarti san panjenengan ini sudah membuang sia-sia umur panjenengan sebanyak 20 tahun. Bayangkan Pak, 20 tahun kita buang sia-sia sebab tidur. Luar biasa, agama itu sampai tidur diatur Pak. Diatur. Begitu luar biasa ulama memikirkan kita. Bagaimana kita ini kan pengennya selamat dunia, akhirat.
Enak sebenarnya, Islam itu enak, Pak. Yang susah itu sebenarnya kita masuk neraka sebenarnya, seharusnya. Bukan malah masuk surga. Yang susah itu sebenarnya kita kalau malah masuk neraka yang susah. Kenapa? Contoh, di dalam 1 bulan itu, Pak, 1 tahun itu sudah ada penggugur dosa. Panjenengan di dalam 1 tahun biasa puasa Arafah. Puasa kan biasanya Arafah panjenengan. Nah itu. Dalam 1 tahun, dalam 1 bulan dari 1 minggu dulu. Itu sudah ada puasa yang bisa menggugurkan dosa, yaitu puasa Senin dan Kamis. Jumat itu bisa menggugurkan dosa, Pak. Kemudian panjenengan di dalam 1 bulan biasanya panjenengan itu puasa awal bulan, akhir bulan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram itu ada kan? Itu biasanya awal bulan puasa, pertengahan bulan puasa yang disebut dengan Yaumul Bid. Akhir bulan juga puasa 27, 28, 29, 1, 2, 3 itu awal bulan. 13, 14, 15 pertengahan bulan itu puasa. Itu pembebasan dosa kita dalam 1 bulan. Dalam setahun, sebulan sudah kita lakukan. Dalam setahun kita juga Arafah, Asyura, Rajab, Sya'ban biasanya juga kita puasa. Ramadan sudah menjadi kewajiban. Itu puasa biasanya kita. Itu pembebasan kita 1 tahun dari dosa-dosa. Wah, saya sibuk Pak Ustadz, nggak bisa puasa. Ya minimal nggak bisa puasa sunnah. Ya kita menunggu sholat. Setelah sholat Isya, Maghrib, nunggu sholat Isya, itu penggugur dosa. Melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan dosa. Perbagus wudhu kita. Dalam keadaan dingin tetap kita melakukan yang sunnah-sunnah, menggugurkan dosa. Banyak sekali dosa-dosa yang kita gugurkan. Makanya sebenarnya kita mudah masuk surga ketimbang kita masuk neraka. Apalagi kuncinya sudah kita pegang, katanya Miftahul Jannah la ilaha illallah, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Tuh, la ilaha illallah sudah dikunci. Panjenengan nggak biasa zikir di masjid karena nggak sholat berjamaah, pasti ketemu saja dengan la ilaha illallah itu, Pak. Di mana? Ya minimal ketemunya ketika tahlilan bersama Ustadz Hosni. Nggak bisa tahlilan malam Jumat di sini, ya minimal tahlilan di tetangga. Ya masa setahun nggak ada orang meninggal, Pak? Masa tahlilannya harus nunggu tahlilan? 1 hari, 2 hari, 3 hari selesai, 7 hari, 40 harinya tahlilan. Yes, walaupun 1 tahun itu kayaknya masih baca, nggak 1 tahun ya 2 tahun masih ketemu. La ilaha illallah. Walaupun kayaknya nanti ngopi di sana tuh. Datangnya ke tahlilan karena ada kopi. Wa'idda dan siaplah engkau indan naumih, ketika mau tidur, siwak siwakmu siapkan. Ketika panjenengan mau tidur siwak, berarti siwak sikat gigi. Wa tuqaraka, sucimu berwudu. Padahal sepele ya, wudu ini kan sepele sebenarnya, nggak nyampe 5 menit. Cuma kok berat banget yang ambil wudu ini. Betul-betul kalau imannya harus tinggi dulu. Padahal ke kamar mandi sebelum tidur itu pasti kayaknya hampir jelas. Ngapain? Pipis, cuci kaki, cuci tangan, apalah. Tapi kok ngambil wudunya berat banget? Ya karena janjinya yang luar biasa, Pak. Harapannya kalau kita meninggal dalam keadaan suci. Ustaz, kan saya sudah mandi besar, Pak Ustaz. Kalau wafat gimana? Apakah harus dimandikan lagi? Yo beda.
panjenengan mandi besar sebelum tidur sama mandi besar ketika meninggal. Karena mandi besar ketika meninggal itu wajib karena meninggalnya, bukan karena sebelumnya sudah mandi besar. Kecuali panjenengan meninggal dulu kemudian panjenengan memandikan badannya sendiri, ya boleh. Apakah ada? Ada ulama yang mandikan sendiri jasadnya itu. Hikayah sama orang-orang soleh. Terus wa'zin dan bertekadlah engkau ala qiyamil laili atas bangun malammu, au alal qiyamih atau wasin dan bertekad ala qiyamil laili untuk bangun malam, au ala qiyami qabla subhi atau setidaknya atau sekurang-kurangnya panjenengan bangun sebelum subuh. Tekad untuk bangun tahajud, untuk bangun malam, ya kalau nggak bisa sekurang-kurangnya bangun sebelum adzan subuh. Faraqatani, adapun 2 rakaat fi jawfil laili, di tengah malam itu, kanzun min kunuzil birri, bangun panjenengan faraqatani 2 rakaat fi jawfil laili, 2 rakaat di tengah malam, kanzun min kunuzil birri, bangun di tengah malam itu yaitu seperti menimbun timbunan-timbunan kebaikan. Jadi panjenengan punya gudang, ditimbun, setiap punya harta ditabung, ditimbun, diinvestasikan. Seperti itu Pak, setiap bangun malam panjenengan itu ya nimbun kebaikan. Apalagi Pak kalau kitab Nasuhin Ibad yang kita pernah pelajari itu, ada 3 perkara yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah dan di dunia, khususnya di akhirat. Apa? Di antaranya bangun malam. Kalau pengen derajatnya tinggi, bangun malam. Bangun malam. Makanya Pak kalau bisa itu jangan hanya doa sendirian panjenengan Pak. Sulit kalau doa sendirian panjenengan hajat terkabul. Doakan orang lain. Doakan orang lain, doakan tetangganya. Kenapa? Karena malaikat itu akan datang Pak ketika panjenengan berdoa. Engkau duluan yang terkabul, engkau duluan yang mengalami itu. Makanya saya senang saja. Sebelum tidur biasa aktivitas saya gini, ya Allah mudahkan para jemaah urusannya ya Allah. Ya Allah, mereka-mereka ya Allah yang sedang lalai, Engkau ingatkan mereka dengan ingatan yang baik ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan mereka ya Allah, dunia dan akhiratnya. Jadikan keluarga mereka keluarga yang baik, keluarga yang bisa membawa keberkahan dalam hidupnya yang saleh dan salihah. Mudahkan urusan-urusan dunia. Seperti itu sebelum tidur kita terus. Karena itu yang diajarkan oleh agama. Terus berdoa. Ya Allah, terus ampuni dosa-dosa mereka, dosa-dosa kami. Jangan doa sendirian Pak. Kalau doa sendirian, ini terus. Allahumma firli dunubi, Allahumma firlana dunubana. Doakan yang tetangga sana situ ya Allah. Tetangga sana dalam keadaan tidak sehat, doakan semoga sehat. Semoga sehat walafiat, kembali lagi sehat. Kalau ngelihat panjenengan tidak bisa bantu orang yang sedang duafa, doakan ya Allah semoga orang lain digerakkan hatinya ya Allah, semoga dia dalam keadaan sehat walafiat. Engkau terus begitu Pak. Terutama ketika bangun malam. Makanya bangun malam itu kanzun min kunuzil birri. Seperti panjenengan punya gudang, kemudian panjenengan timbun kebaikan-kebaikan itu. Ya orang-orang nanti
bakal banyak Pak orang itu setelah meninggal itu nyesel. Jangankan orang yang tidak punya amal Pak, orang yang punya amal nyesel Pak. Di dalam kitab, kalau nggak salah itu saya baca di dalam kitab At-Taqrirus Sadid, dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi. Nanti itu Pak, orang yang wafat itu, yang wafat dalam keadaan syahid, orang yang syuhada berperang di jalan Allah, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan ditawarkan oleh Allah, minta hajatmu. Padahal sudah dimasukkan ke surga mereka. Di surga masih ditawarkan oleh Allah. Sampai saking bebasnya mereka di surga sampai bicara, ya Allah, apa yang perlu kami minta ya Allah? Kami saja sudah Engkau bebaskan mengambil apa saja, menikmati apa saja di surgamu itu. Terus apa ya Allah? Tapi orang-orang syuhada ini tidak ingin membiarkan permintaan Allah ini hilang sia-sia. Akhirnya apa? Ya Allah, kalau memang Engkau memungkinkan kami, bangkitkan kami lagi ke dunia. Apa keinginan dibangkitkan? Dia sudah tahu betapa luar biasa pahala balasan diterima ketika dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia, ketika saya hidup saya ingin berjuang lebih daripada ini. Kenapa? Yang perjuangan yang seperti ini saja sudah balasannya luar biasa. Bagaimana kalau saya mulai awal saya itu start, saya sudah berjuang di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nggak ada peperangan, nggak ada peperangan. Di Indonesia aman, alhamdulillah. Sebagaimana khutbah kemarin saya katakan itu, isilah kemerdekaan ini setidaknya dengan rasa syukur 3 hal. Pertama, bil qalbi. Bagaimana bil qalbi? Seperti saya sampaikan, tanamkan dalam hati kita itu bahwasanya merdeka ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bil lisan. Isi kemerdekaan ini dengan lisan kita. Bagaimana lisan kita? Ucapkan yang baik-baik. Kalau memang tidak ada yang baik dengan negara kita, doakan. Jangan mencaci maki. Jangan mencaci maki. Kalau memang tidak ada yang baik dari negara, jangan sampai kita yang menjadikan buruk tambah buruk. Doakan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Terus yang ketiga, bilarkan dengan perbuatan. Bagaimana mengisi syukur dengan perbuatan? Isilah kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif, yang bisa membangun, yang bisa mendatangkan manfaat minimal untuk keluarga, kalau bisa untuk tetangga dan warga lainnya. Itu. Kalau kita tidak suka sama presidennya, cukup doakan, perjuangkan yang bisa mendatangkan kebaikan. Hilang waktu Pak kalau hanya mencaci dan memaki. Berikan resolusi, berikan solusi yang terbaik minimal di lingkungan kita. Itu kita ngisi kemerdekaan. Kita ini penerus Pak. Orang itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah penggagas, pendiri. Siapa? Pendiri bangsa kita, para pahlawan yang telah kita itu pendiri. Yang kedua penerus. Ya kita ini adalah penerus Pak. Tapi jangan menjadi yang ketiga. Karena yang ketiga adalah penghancur. Janganlah kita ini menjadi orang yang penghancur. Kita ini sudah nyaman Pak. Di dalam Islam sudah nyaman meneruskan akidah, meneruskan syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal kita bagaimana sudah tidak berdarah-darah perjuangan kita sebagaimana perjuangan para sahabat. Ya, sahabat berdarah-darah banyak terbunuh Pak untuk bisa memperjuangkan ini agama Islam. Nah, kita sekarang jihad kita apa? Hidupkan masjid ini. Hidupkan, makmurkan masjid ini. Ketika terutama ada taklim begini, datang Pak. Nggak apa-apa lambat Pak. Kalau ketimbang di rumah, itu
sebagian dari perjuangan kita di jalan Allah. Tidak bisa menggunakan tenaga, tidak bisa menggunakan finansial, tidak bisa menggunakan akal ide-ide untuk Darussalam. Minimal makmurkan Pak, isi. Kalau nggak ada isi, habis ini masjid Pak. Ya panjenengan tahu rumah lah. Rumah sejelek apapun kalau ditempatin, disapu, dirawat, lama Pak. Tapi kalau rumah itu sudah tidak diisi, sebagus apapun, bocor suatu saat Pak. Rusak Pak. Akar di mana-mana. Minimal kalau nggak bisa berbuat banyak untuk Darussalam, kita jadi penikmat saja yang baik, yaitu dengan mengisi, memakmurkan masjid. Setiap kali kegiatan keagamaan hadir. Terus fastaksir, maka hendaklah engkau memperbanyak min kunuzika, dari timbunan-timbunanmu, liyaumi fakrika, untuk hari miskinmu. Nanti kita akan miskin Pak, hari fakirmu. Falan tughniya, maka tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan manfaat angkah darimu kunuzud dunia, timbunan-timbunan dunia, idza muttah, jika engkau wafat. Kekayaan panjenengan itu hanya akan menjadi rebutan keluarga Pak. Jelas itu. Akan menjadi pikiran masing-masing anak cucu, itu akan ada di benak mereka. Ini bagian saya dari kata bapak, abi, papi. Kalau punya harta ya, kalau nggak punya harta apanya Pak yang mau direbutin Pak? Kata Imam Ghazali, timbunan panjenengan itu yang di dunia enggak akan bermanfaat ketika kita mati. Tapi bagaimana agar timbunan-timbunan dunia itu bermanfaat? Jadikan timbunan-timbunan itu amal soleh, timbunan-timbunan itu menjadi amal jariyah, sehingga selamat kita Pak. Karena timbunan itu tidak lagi menjadi timbunan yang kosong, tidak sifatnya dunia. Tidak harus banyak Pak, tenaga lah. Contoh kopi nih Pak, yang nganter nih, mungkin sekarang di beliau ini belum sempat minum, yang lain sudah minum semua. Wasilah beliau buat kopi Pak, yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Betapa manfaatnya itu. Dan setiap tadi ketika mendengar kalimat-kalimat thayyibah, langsung pahala itu ngalir. Tapi minggu depan jangan sampai buat kopi semua Pak, ntar nggak ada jemaahnya. Oh kayaknya mah fadilah kopi banyak Pak Ustaz. Akhirnya numpuk di sana buat kopi, nggak ada yang ngaji. Yang ngaji juga bermanfaat Pak. Karena kalau nggak ada yang ngaji, nggak ada yang kajian Pak, nggak ada yang datang. Ya pulang saya Pak. Kalau pagi ini saya nggak ada, lihat, oh nggak ada orang. Ya pulang. Makanya luar biasa Pak, perjuangan kita hari ini meneruskan para sahabat, pejuang-pejuang itu yang sudah berdarah-darah berjihad, ialah dengan mengadakan pengajian bersama ini, sehingga syariat itu terus terdengar, syiar itu terdengar. Mungkin orang tidak memiliki kesempatan ke masjid sini, tapi mereka menyimak dari rumah masing-masing Pak. Mungkin kurang sehat, mereka menyimak di rumah masing-masing. Inilah perjuangan yang nyata. Terus ya cukup, kita lanjutkan di bulan berikutnya. Semoga bermanfaat selalu, sehat walafiat, terus istiqomah di dalam berjuang di agama Allah. Karena mesti Pak, dalam perjuangan itu mesti akan banyak cobaan agar panjenengan meninggalkan perjuangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.